Selamat pagi untuk kita semua. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bioklimatik arsitektur. Sebelumnya, perkenalkan saya Maria Angelika Jaga akan mempresentasikan mengenai pengertian, sejarah, tujuan dan fungsi bioklimatik arsitektur. Kemudian teman saya Raimundus Deo akan mempresentasikan mengenai ciri bioklimatik arsitektur, prinsip desain bioklimatik arsitektur secara ekologi, dan prinsip desain bioklimatik arsitektur. Kemudian Retno Febarani akan menjelaskan mengenai unsur dan konsep bioklimatik arsitektur. Dan yang terakhir teman saya Jeremias Jackson Sake akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan, contoh bangunan, dan arsitek yang menerapkan bioklimatik arsitektur. Baik, langsung saja pengertian dari bioklimatik arsitektur. Bioklimatik sendiri mempunyai arti yaitu ilmu yang mempelajari antara hubungan iklim dan kehidupan, terutama efek dari iklim pada kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Ken Yang juga mengemukakan beberapa alasan yang mengharuskan penerapan bioklimatik dalam desain, yakni pemanfaatan energi yang lebih rendah dalam pengoperasian bangunan, keinginan untuk merasakan iklim eksternal yang khas dari suatu tempat, serta kepedulian terhadap lingkungan ekologis. Bioklimatik arsitektur atau arsitektur bioklimatik adalah konsep arsitektur dengan pendekatan desain yang menekankan konteks terhadap kondisi iklim dan cuaca setempat. Arsitektur bioklimatik adalah suatu pendekatan yang mengarahkan arsitek untuk mendapatkan penyelesaian desain dengan memperhatikan hubungan antara bentuk arsitektur dengan lingkungannya dalam kaitannya iklim daerah tersebut. Selanjutnya, sejarah dari bioklimatik arsitektur. Perkembangan arsitektur bioklimatik berawal dari tahun 1960-an. Arsitektur bioklimatik merupakan arsitektur modern yang dipengaruhi oleh iklim, yang berhubungan dengan alam dan lingkungan, dengan prinsip utamanya bahwa di dalam seni membangun tidak hanya efisiensinya saja yang dipentingkan, tetapi juga ketenangan, keselarasan, kebijaksanaan, kekuatan bangunan, dan kegiatan yang sesuai dengan bangunannya. Oscar Niemeyer dengan falsafah arsitekturnya, yaitu penyesuaian terhadap keadaan alam dan lingkungannya, penguasaan secara fungsional, dan kematangan dalam pengolahan secara pemilihan bentuk, bahan, dan arsitektur. Akhirnya, dari Frank Wright dan Oscar Niemeyer, lahirlah arsitek lain seperti Victor Olgay pada tahun 1963 mulai memperkenalkan arsitektur bioklimatik. Setelah tahun 1990-an, Kenneth Young mulai menerapkan arsitektur bioklimatik pada bangunan tinggi bioklimatik yang memenangkan penghargaan Aga Khan Award tahun 1966. Yang berikut tujuan dan fungsi. Yang pertama, tujuan menghadirkan bangunan ramah lingkungan. Tujuan dari arsitektur bioklimatik juga menghadirkan bangunan yang ramah lingkungan, diantaranya turut berperan serta dalam meredam efek rumah kaca pada lingkungan urban, misalnya melalui upaya pengurangan produksi gas CO2 dan CFC ke atmosfer. Yang kedua, menciptakan suatu lingkungan dan bangunan yang dirancang untuk sepenuhnya menutupi kebutuhan energi tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan. Tujuan dari arsitektur bioklimatik ini menciptakan suatu lingkungan dan bangunan yang dirancang untuk sepenuhnya menutupi kebutuhan energi tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan. Suatu pendekatan bioklimatik akan mengurangi ketergantungan karya arsitektur terhadap sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Arsitektur bioklimatik lebih berfokus pada iklim sebagai konteks pembangkit tenaga utama, tidak membahayakan lingkungan sekitar, menggunakan energi minimal secara targetnya sendiri tanpa mengurangi kenyamanan penggunaannya. Kemudian, untuk melakukan penyelesaian desain dengan mempertimbangkan hubungan antara bentuk arsitektur dan lingkungannya. Dalam hal ini iklim daerah tersebut. Pendekatan ini nantinya juga dapat menghemat konsumsi energi bangunan. Yang berikut fungsi. Fungsi bioklimatik arsitektur, yakni fungsi filter bangunan ini, dianggap sebagai aspek utama dalam mewujudkan bangunan yang nyaman bersama dengan upaya manusia dalam pengendalian iklim untuk memenuhi kebutuhan subjektif pengguna bangunan. Poin yang keempat, ciri bioklimatik arsitektur. Ciri yang pertama, mempunyai ventilasi alami agar udara yang dihasilkan secara alami.
Yang kedua, tumbuhan dan landscape membuat bangunan lebih sejuk, serta memberikan efek dingin pada bangunan dan bisa membantu proses penyerapan CO2 dan pelepasan O2. Yang ketiga, adanya solar window atau solar collector heat yang ditempatkan di depan fisik gedung untuk menyerap panas matahari. Dan yang terakhir, penerapan taman pada atap. Yang kelima, prinsip desain bioklimatik arsitektur secara ekologi menurut Kenneth Ying. Berdasarkan prinsip tersebut dibagi menjadi 9. Yang pertama, penempatan core menurut Ying. Posisi core sendiri dapat diklasifikasikan dalam 3 bentuk, yaitu core pusat, core ganda, dan core tunggal terletak pada sisi bangunan. Dari ketiga penempatan core tersebut, core ganda memiliki banyak keuntungan dalam memakai core. Ini dapat juga dijadikan sebagai penghalang panas yang masuk ke dalam bangunan. Yang kedua, menentukan orientasi. Orientasi bangunan sangat penting untuk menciptakan konversi energi. Secara umum, susunan bangunan dengan bukaan menghadap ke utara dan selatan biasanya memberikan keuntungan dalam mengurangi insulasi panas. Orientasi yang terbaik adalah meletakkan luas permukaan bangunan terkecil menghadap ke timur dan barat, memberikan dinding eksternal pada luar ruangan atau pada emperan terbuka. Kemudian untuk daerah tropis, biasanya peletakan core lebih disenangi pada poros timur atau barat. Hal ini dimaksudkan daerah buffer dan dapat menghemat AC dalam bangunan. Yang ketiga, penempatan bukaan jendela. Bukaan jendela juga harus sebaiknya menghadap ke utara dan selatan karena sangat penting untuk mendapatkan orientasi pandangan. Menggunakan kaca jendela yang sejajar dengan dinding luar dengan menggunakan kaca dengan sistem metrical bioclimatic window. Desain ini sebagai sistem elemen dengan fungsi yang dikhususkan untuk ventilasi, perlindungan tata surya, penerangan alami area visualisasi, dan kebebasan pribadi serta sistem luar yang aktif. Yang keempat, penggunaan balkon. Menempatkan balkon akan membuat area tersebut menjadi bersih dari panel-panel sehingga mengurangi sisi panas. Karena adanya teras-teras yang lebar akan memudah untuk membuat taman untuk menanam bunga yang dapat dijadikan sebagai pembayang sinar yang alami, dan sebagai daerah fleksibel akan mudah untuk menambah fasilitas-fasilitas yang akan tercipta di masa yang akan datang. Yang kelima, membuat ruang transisional. Menurut Ying sendiri, ruang transisional dapat diletakkan di tengah dan di sekeliling bangunan sebagai ruang udara dan atrium. Ruang ini dapat menjadi ruang perantaraan antara ruang dalam dan ruang luar bangunan. Yang keenam, desain pada dinding. Penggunaan membran atau secondary skin yang menghubungkan bangunan dengan lingkungan dapat dijadikan sebagai kulit pelindung. Pada iklim sejuk dingin, luar harus dapat menahan dinginnya musim dingin dan panasnya musim panas. Pada kasus ini, dinding luar harus seperti pelindung insulasi yang bagus, tetapi juga harus dapat dibuka pada musim kemarau. Pada daerah tropis, dinding luar harus bisa digerakkan yang mengendalikan dan cross ventilation untuk kenyamanan dalam bangunan. Desain dinding pada bangunan bioklimatik. Ketujuh, hubungan terhadap landscape. Lantai dasar bangunan tropis seharusnya lebih terbuka, keluar, dan menggunakan ventilasi yang alami, karena hubungan lantai dasar dengan jalan juga penting. Fungsi atrium sendiri dalam ruangan pada lantai dasar dapat mengurangi tingkat kepadatan jalan. Tumbuhan dan landscape juga tidak hanya digunakan untuk kepentingan ekologis dan estetik, tetapi juga dapat membuat bangunan menjadi lebih sejuk. Yang kedelapan, menggunakan alat pembayang pasif. Pembayang sinar matahari adalah esensi pembiasan sinar matahari pada dinding yang menghadap matahari secara langsung, atau pada daerah tropis berada di sisi timur dan barat. Sedangkan cross ventilation seharusnya digunakan atau bahkan di ruang ber-AC untuk meningkatkan udara segar dan mengalirkan udara panas keluar. Berian ventilasi yang cukup pada ruangan dengan peraturan volumetrik aliran udara. Dengan adanya ventilasi, maka udara panas di atas gedung dapat dialirkan ke lingkungan luar sehingga dapat menyegarkan ruangan kembali. Dan yang kesembilan adalah penyekat panas pada lantai. Insulator panas yang baik pada kulit bangunan dapat mengurangi pertukaran panas yang terik dengan udara dingin yang berasal dari dalam bangunan. Karakteristik thermal insulation adalah secara utama ditentukan oleh komposisinya. Dengan alasan tersebut, maka thermal insulation dibagi menjadi 5 bagian utama. Jenisnya yaitu flake atau serpihan, fibrous atau berserabut,
granular atau butiran, seluler terdiri dari sel, dan reflektif atau memantulkan. Poin yang keenam, prinsip desain bioklimatik. Penampilan bentuk arsitektur sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Hal ini dikarenakan yang pertama, meminimalkan ketergantungan pada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, penghematan energi dari segi bentuk bangunan, penempatan bangunan, dan pemilihan material. Yang ketiga, mengikuti pengaruh dari budaya setempat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendesain dengan tema bioklimatik, strategi penggantian iklim, yaitu meminimalkan pembesar bukaan atau bidang terhadap matahari, memperhatikan ventilasi, memperhatikan penguapan, pendinginan, serta sistem pada atap. Terima kasih perkenalkan nama saya Februari dengan NIM 210609069. Baik, saya akan melanjutkan presentasi itu pada materi ke-7, unsur perancangan bioklimatik. Unsur perancangan bioklimatik terdiri dari tangga, ekskavator, elevator, dan dome sweaters. Semua komponen tersebut berada dalam core, penempatan core, plane, dan bangunan bioklimatik harus pada sisi bangunan. Untuk iklim tropis seperti di Jakarta mempunyai banyak keuntungan, yaitu tidak memerlukan ducting fire, filtering precision, dapat melihat keluar bangunan melalui lobby lift, dapat memasukkan ventilasi alami dan penyaringan alami dalam ruangan core. Core dapat berfungsi sebagai pelindung matahari, dan sirkulasi vertikal ini berfungsi sebagai kelakuan struktural, pelindung matahari, pelindung angin, energi diffusion, dan hubungan antara setiap lantai. Unsur perancangan bioklimatik. Vertical landscaping itu memiliki keuntungan mempunyai nilai estetika untuk pengguna bangunan dan menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi. Memerlukan fasad bangunan, melindungi ruang dalam dinding luar. Ketiga itu ventilasi. Penggunaan ventilasi pada bangunan bioklimatik lebih mengutamakan ventilasi alami, terutama pada lobi, elevator, tangga, dan toilet area. Keuntungan dari ventilasi alami itu untuk menambah kenyamanan pada periode kelembapan tinggi, untuk alasan kesehatan menyediakan oksigen yang cukup, untuk nyaman penglihatan yang lebih baik pada penghuni bangunan, untuk konversi energi melalui pengurangan dan meniadakan mekanika ventilasi. Yang berikut unsur perancangan bioklimatik. Dinding luar bangunan, aturan desain penutup luar bangunan itu, yang pertama ada efisiensi energi, yang maksud ini adalah kulit bangunan harus dapat mengurangi pemakaian energi. Yang berikut penyediaan off-central daylight untuk mengurangi radiasi matahari langsung. Meminimalkan penembusan udara dan kondensasi. Penyediaan pemilihan warna, tekstur, dan finishing. Berikut dilengkapi dengan peralatan pembersih jendela otomatis. Dapat mengomunikasikan pergerakan bangunan. Dapat juga meminimalkan beban pada rangka struktur dan meminimalkan perlengkapan maintenance. Pada sistem struktur, penggunaan struktur pada bangunan bioklimatik tergantung pada pengguna sistem tinggi. Tiap lantai dan ukuran elemen layout struktur vertikal terdiri dari elemen surface core dan kolom, dan juga dipengaruhi oleh syarat struktur untuk menahan beban, mati, angin, dan gempa, serta sistem kekakuan bangunan. Struktur juga dapat dikombinasikan dengan sistem low energy. Yang berikut untuk perancangan bioklimatik. MA meliputi sistem AC, ventilasi, sistem yang pemasangan penyediaan listriknya, penerapan telekomunikasi, swag, sistem ventilasi, sistem komputer, sistem keamanan intelijen, dan building system. Ketentuan desain MNI pada bangunan bioklimatik. MNI harus ekonomis untuk dibangun dan diversikan, efisien, dan menimbulkan penggunaan energi selama konstruksi dan selama kelangsungan hidup bangunan. MNA harus tinggi dan tingkat kenyamanan hunian, tempat akustik, dan pencahayaan. MNI harus menimbulkan biaya operasional dengan maintenance. MNI harus memaksimalkan penggunaan ruang dan harus memperhatikan dengan pemilihan sistem ventilasi. Yang berikut materi ke-8 yaitu konsep bioklimatik. Konsep bioklimatik itu memiliki ruang tradisional dan desain pada dinding. Pada sisi barat dan timur penggunaan diberi teras. Penentuan orientasi dan hubungan dengan landscape result. Penataan bangunan tidak simetri dan terjadi penangkap angin dari sisi udara dan selatan. Penggunaan alat pembayang pasif. Penggunaan alat pembayang pasif tidak hanya berfungsi untuk menghambat sinar matahari yang masuk, tetapi juga dimanfaatkan menjadi pencahayaan alami berupa skylight.
Ya baik, saya Jeremy Sake akan membawakan materi tentang kelebihan dan kekurangan arsitektur bioklimatik. Kelebihannya, yang pertama, 100% energi yang tidak ada habis-habisnya atau yang terbarukan. Yang kedua, swasembada energi dan surplus. Ketiga, menambah efisiensi rumah. Ini untuk mengurangi dampak lingkungan. Keempat, memiliki suhu yang nyaman di dalam rumah yang memungkinkan penghuni merasa nyaman. Kelima, membantu menghindari gelombang panas atau dingin yang masuk ke bagian dalam rumah. Enam, dapat menikmati material berkualitas baik dengan efisiensi yang cukup tinggi ataupun lebih lama. Ketujuh, sempurna untuk mengontrol kelembapan. Kedelapan, menghasilkan kekayaan dan lapangan kerja lokal. Adapun kekurangannya, yang pertama, energi intermiten. Kedua, investasi awal yang lebih tinggi. Yang ketiga, lebih sulit untuk menemukan bahan bangunan yang berkelanjutan. Baik, yang berikut adapun contoh-contoh bangunan yang menggunakan prinsip arsitektur bioklimatik. Yang pertama, ada bangunan Gimpo Art Hall. Arsiteknya Chung Lo Jung, tempat di Gimpo, Korea Selatan, dan dibangun pada tahun 2009. Yang kedua, ada gedung Acros. Arsitek yang membangun gedung ini yaitu Emilio Ambas dan Associates yang berasal dari Argentina, bertempat di kota Fukuoka, Jepang, tahun 1995. Yang ketiga, ada menara PNC Plaza, dibangun oleh Palladio dan Art Genslet, tempatnya di Pittsburgh, Pennsylvania, tahun 2011. Yang keempat, ada Eddy Tower, dibangun oleh arsitek bernama T.R. Hamzah dan Yang SDN BHD, yang bertempat di Zero Culture, Singapura. Bangunan ini dibangun pada tahun 1998. Yang kelima, ada Menara Messiniaga. Arsitek yang membangun bangunan ini bernama Xia Brothers Construction SDN Bernhard, bertempat di Pelating Jaya, Selangor, Malaysia pada tahun 1992. Yang keenam, ada perpustakaan di Universitas Indonesia, dibangun oleh arsitek yang bernama Budiman Hendro Purnomo, bertempat di Depok, Jawa Barat pada tahun 2009. Ya, baik, materi yang berikut adapun arsitek-arsitek yang menerapkan bioklimatik arsitektur, itu yang pertama Kenneth Young, kedua Victor Oligai, dan yang ketiga Frank Lloyd Wright. Sekian materi yang saya bawakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.